Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadilah Aulia Azahra, Prodi Psikologi Islam kelas 1B dengan NIM 231410677. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu filsafat dan filsafat ilmu. Filsafat adalah studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata filsafat Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana mencari makna dalam beragam macam hal. Filsafat juga merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas, hukum, dan sebagainya. Bidang utama filsafat akademik diantaranya metafisika, berkaitan dengan sifat dasar kenyataan dan keberadaan. Lalu epistemologi, tentang asal-muasal dan bidang pengetahuan, serta batas dan keabsahannya. Lalu etika, estetika, filsafat politik, logika, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat barat. Lalu apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar metode, asumsi, dan implikasi ilmu. Pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara ilmu alam dan ilmu lainnya. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi. Ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling tumpang tindih dengan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Beberapa konsep dasar yang terkaitan dengan filsafat ilmu antara lain ilmu berusaha menjelaskan karakter alam yang sebenarnya dan cara teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam. Untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti dari eksperimen, dedukasi logistik, dan pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individu dalam suatu masyarakat. Lalu, epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan, yaitu hakikat tentang pengetahuan, pembenaran, dan rasionalitas, keyakinan akan kebenaran. Lalu, ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat kenyataan atau realitas. Selanjutnya, metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat yang lebih tinggi dari kenyataan atau realitas. Lalu, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai dan etika. Filsafat ilmu merupakan penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi yang secara umum menyelidiki syarat-syarat terbentuknya pengalaman manusia mengenai logika dan metodologi. Lalu, apa kaitan psikologi dengan cabang-cabang filsafat ilmu? Saya berasal dari Prodi Psikologi Islam yang mempelajari perilaku dan hakikat jiwa manusia dari segi psikologi barat maupun berdasarkan penafsiran Al-Quran dan juga hadis. Saya dapat memperoleh ilmu psikologi dari diskusi dengan dosen atau teman-teman, menonton dan mendengarkan materi psikologi di YouTube, lalu membaca buku yang berkaitan dengan psikologi. Ilmu psikologi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Cara yang saya terapkan ilmu psikologi dalam kehidupan sehari-hari seperti memahami sesama dengan saling bercerita permasalahan hidup dengan orang yang kita percaya. Dengan ini, kita dapat menjadi lebih tenang dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Lalu, apa kegunaan ilmu filsafat bagi saya, mahasiswa psikologi?
kegunaan saya mempelajari ilmu filsafat untuk kehidupan sehari-hari adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis, yakni membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengidentifikasi argumen yang valid, dan mengidentifikasi kelemahan dalam berbagai pendekatan dan keyakinan dengan pemahaman yang lebih baik tentang argumen dan alasan di balik pandangan tertentu. Saya dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembukaan pikiran atau open mindset dan toleransi. Studi dalam ilmu filsafat juga membantu saya sebagai mahasiswa psikologi membuka pikiran dan meningkatkan toleransi terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda. Dengan memahami berbagai pandangan dan keyakinan seseorang dapat lebih memahami dan menghargai perbedaan, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, itu tadi adalah kaitan psikologi dengan cabang-cabang filsafat. Lalu, apa kaitan cabang filsafat dengan ilmu yang lainnya? Oke, mari kita simak wawancara singkat saya bersama teman saya. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya, dia seorang mahasiswi di Universitas 11 Maret. Nah, dia berasal dari Prodi Sastra Arab. Dia bernama Aulianisa Nur Salsabila. Halo, selamat pagi. Halo. Terima kasih Aulia, kamu sudah menyempatkan menjadi narasumberku pada saat ini. Sama-sama. Baik, aku akan menuju pertanyaan pertama ya, yaitu subjek kajian apa yang kamu pelajari di prodi kamu selama kamu kuliah ini? Saya berasal dari program studi sastra Arab. Objek kajian yang dipelajari di program studi ini yaitu seputar sejarah, kebudayaan, kemudian literatur Arab, mulai dari perkembangan huruf hijaiyah sampai gramatikal bahasa Arab. Gitu. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana ilmu pengetahuan itu kamu dapat selama kamu kuliah? Jadi ilmu pengetahuan terkait bahasa Arab ini saya dapat dari hasil diskusi bersama dosen dan teman-teman, serta tapi juga dari membaca buku ataupun literatur yang berbahasa Arab. Teori apa sih yang dibahas di sastra Arab itu? Teorinya sendiri tentang lebih banyak pada gramatikal bahasa Arab. Teori seperti teori pelajaran, contohnya dalam bahasa Arab kan ada tata bahasa. Nah, biasanya teori-teori tata bahasa itu sendiri yang banyak dipelajari. Oh, begitu. Nah, metode apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan ilmu tersebut? Metode yang saya gunakan yaitu seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu diskusi bersama dosen dan teman-teman melalui presentasi ataupun tulisan berupa makalah. Oke. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Gimana kamu nerapin ilmu yang kamu pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kan mungkin dalam membaca Al-Quran ya, biasanya seperti ketika kita sudah mempelajari bahasa Arab tuh, untuk membaca Al-Quran itu rasanya beda gitu, seperti apa ya, lebih memahami makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian juga mempermudah kita dalam membaca kitab-kitab berbahasa Arab, entah itu syair ataupun novel-novel berbahasa Arab. Oh, seperti itu. Sangat bermanfaat ya ilmu tersebut ya. Setiap ilmu mungkin mempunyai manfaat. Oke, terima kasih atas waktu yang kamu berikan. Semoga
kamu bisa lancar dalam kuliah di sastra Arab ini ya. Ya, kamu juga ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Aulia, kamu sudah menyempatkan waktu ini. Bye-bye. Sama-sama. Nah, itu dia wawancara singkat saya bersama Aulia, mahasiswi program studi sastra Arab, mengenai ilmu yang berkaitan dengan cabang-cabang filsafat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.